Pesona si Gadis Desa, episode 193 dengan judul Penyakit Narsis. Selamat mendengarkan. Kanita, lihat ke sana. Tas itu warnanya bagus sekali. Ibu ingin membelinya. Teriak Milly heboh sambil menunjuk ke salah satu toko yang memajang sebuah tas di etalase toko mereka. Wah, ibu benar. Ayo bu, aku juga ingin membelinya, sahut Kanita tak kalah hebohnya dari sang ibu. Dengan sangat tidak sabaran Kanita menarik tangan ibunya lalu membawanya pergi menuju toko yang mereka maksud. Sedangkan Dominic, laki-laki itu hanya bisa menarik nafas dalam-dalam melihat betapa antusias anak dan istrinya dalam berburu barang branded. Padahal di tangan Dominic sekarang sudah ada begitu banyak paper bag berisi belanjaan mereka. Tapi tetap saja kedua wanita itu masih enggan untuk berhenti. Namun di balik keheranan yang Dominic rasakan, ada satu kehangatan yang sebelumnya tidak pernah Dominic rasa. Kebahagiaan. Ya, rasa ini begitu kuat menyelimuti perasaannya sekarang. Dia baru sadar kalau sudah sangat lama Dominic tak pernah melakukan hal ini pada istri dan anaknya. Memikirkan kebodohan yang telah dia lakukan membuat Dominic merasa sangat bersalah. Andai saja dia menyadari sejak awal, nasib Kanita pasti tidak akan berakhir seperti ini. Maafkan ayah, Kanita. Gara-gara kelalaian ayah sekarang kau yang terkena imbasnya. Tapi ayah janji padamu kalau ayah tidak akan pernah lagi menyalahkanmu. Apapun yang terjadi nanti, ayah akan selalu ada untukmu, sayang. Ayah tidak akan pernah mengulangi kesalahan yang sama lagi. Ayah janji, ujar Dominic dalam hati. Sementara itu di dalam toko tas, Kanita dan ibunya tak henti-henti menunjuk koleksi tas yang menurut mereka sangat bagus. Sesekali juga terdengar suara tawa mereka ketika merasa aneh dengan bentuk tas yang ada di toko tersebut. Bu, ayah kemana? Jangan-jangan ayah kabur lagi karena uangnya sudah habis tak bersisa, tanya Kanita sambil celingukan mencari keberadaan sang ayah. Ah, benar juga. Ibu baru ingat kalau ayahmu tidak ada di sini, Kanita, jawab Milly sambil menepuk kening. Tunggu sebentar, ibu akan menelpon ayahmu dulu. Tidak perlu, aku selalu ada di belakang kalian sejak tadi. Kanita dan Milly langsung berbalik badan begitu mendengar suara orang yang sedang mereka cari. Setelah itu mereka bertiga sama-sama tertawa, merasa lucu dengan kekonyolan yang tidak sengaja mereka buat. Aku pikir ayah pergi melarikan diri karena sudah tidak mempunyai uang lagi, ejek Kanita sambil tertawa lebar. Sekalipun tas di toko ini kalian borong semua, uang ayah tidak akan pernah habis, Kanita. Kau lupa ya kalau ayahmu ini sangat kaya, sahut Dominic tak ragu membanggakan diri di hadapan anak dan istrinya. Astaga, sejak kapan kau mengidap penyakit narsis begini, Dom? Kaget aku, bekik Milly heran melihat kelakuan suaminya. Sejak aku tahu kalau anak dan istriku adalah harta paling berharga yang aku miliki di dunia ini, sahut Dominic dengan entengnya. Setelah berkata seperti itu, Dominic langsung memeluk anak dan istrinya yang sedang tercengang kaget mendengar perkataannya. Wajar sih, karena selama ini Dominic memang terkesan dingin dan acuh pada mereka berdua. Kalaupun Dominic yang ada di posisi mereka, dia pasti juga akan merasa sangat kaget melihat orang yang selama ini cuek dan tidak peduli tiba-tiba berubah menjadi hangat dan penuh perhatian. Mau bagaimana lagi? Memang benar apa kata orang kalau penyesalan itu selalu datang belakangan. Dan itulah yang sedang dirasakan oleh Dominic sekarang. Meski sudah sedikit telat, tapi setidaknya penyesalan ini belum benar-benar terlambat. Tuhan masih memberi kesempatan pada Dominic untuk merubah sikap agar lebih memperhatikan anak dan juga istrinya, termasuk juga menyayangi cucunya yang belum lahir.
Ketika Kanita tengah terlena oleh kehangatan yang diberikan oleh sang ayah, dia tidak sengaja mendengar siaran di televisi yang menyebut nama Vedo. Kanita penasaran. Dia lalu melepaskan diri dari pelukan sang ayah, kemudian berjalan menghampiri pelayan toko untuk memintanya agar membesarkan volume televisi. "Tolong tambah volumenya," ucap Kanita sambil terus menatap layar televisi. Jantungnya berdegup dengan kencang. "Baik, Nona." Entah, rasanya seperti ada letusan yang begitu besar di dalam tubuh Kanita begitu dia melihat Vedo yang tengah berbincang mesra bersama seorang gadis. Wajah gadis itu tidak terlalu jelas, tapi Kanita tahu dengan pasti siapa gadis tersebut. Kenyataan ini membuat dada Kanita seakan terhimpit batu yang sangat besar. Sesak, sakit, perih, semua rasa itu bercampur menjadi satu. "Ved, setega itu kau memamerkan kemesraanmu dengan Luri. Aku sedang hancur, Vedo. Tapi kenapa kau tega melakukan ini padaku?" gumam Kanita lirih. Berita yang menayangkan sebuah foto di mana putra dari keluarga Eiji tengah bermesraan dengan seorang gadis misterius rupanya menarik perhatian Millie dan Dominic. Segera mereka berjalan cepat menghampiri Kanita yang diam dengan tatapan kosong. Putri mereka kembali hancur. "Kanita," panggil Millie seraya mengelus bahunya pelan. "Bu, harusnya aku yang ada bersama Vedo di sana. Tapi ini kenapa? Kenapa harus dia?" sahut Kanita. Pikirannya kacau antara ingin marah dan juga kecewa. "Sudahlah, jangan pikirkan anak sampah itu lagi," ucap Millie sedikit kesal karena lagi-lagi hati Kanita kembali tergoyah setelah melihat Vedo masuk ke dalam berita televisi. "Bagaimana bisa aku tidak memikirkan dia, Bu? Vedo..." Kedua alis Millie saling bertaut saat Kanita tak melanjutkan perkataannya. Merasa ada yang salah, Millie segera mendesak Kanita agar mau mengatakan yang sebenarnya. Di pikiran Millie hanya satu, Vedo adalah ayah dari bayi yang dikandung Kanita. "Kanita, sekarang jawab jujur pertanyaan ibu. Apa benar Vedo yang telah menghamilimu?" "Millie, ini bukan waktu yang tepat untuk membahas masalah itu. Ingat kita sedang ada di mana," tegur Dominic langsung mengingatkan istrinya yang bicara tanpa memperhatikan ke sekeliling mereka lebih dulu. Bisa gawat nanti jika para karyawan di toko ini tahu kalau Kanita sedang hamil. Millie dan Kanita langsung mengedarkan pandangan setelah mendapat teguran. Setelah itu mereka sama-sama kikuk begitu menyadari kalau saat ini mereka sedang berada di toko tas. Kanita yang merasa tak nyaman pun segera pergi dari toko tersebut. Dia butuh tempat untuk menangis. "Dom, apa jangan-jangan Vedo adalah ayah dari cucu kita? Kalau memang benar, apa yang akan kau lakukan padanya?" bisik Millie sambil membayar semua barang belanjaannya dan Kanita. "Ayahnya atau bukan yang penting sekarang kita harus secepatnya menyusul Kanita dulu. Aku khawatir dia nekat melakukan sesuatu untuk mencelakai dirinya dan cucu kita," sahut Dominic kemudian menarik Millie keluar dari toko tersebut. Dengan langkah terburu-buru, Dominic dan Millie berjalan menuju parkiran di mana Kanita telah menunggu. Mereka lalu menghembuskan nafas lega setelah tahu kalau Kanita baik-baik saja. Dia kini sedang bersandar di pintu mobil sambil mengelap air mata di wajahnya. "Ayah, Ibu, aku ingin pulang. Sekarang," ucap Kanita sembari menatap kedua orang tuanya dengan pandangan tak berdaya. "Kanita, kau belum menjawab pertanyaan Ibu," sahut Millie tetap ngotot ingin tahu kebenarannya. Dia bahkan tidak peduli saat Dominic menahannya agar tidak bertanya. "Bu, aku mau pulang. Tolonglah." "Tapi kau..." "Masuklah ke dalam, Kanita.
Biar ayah yang bicara dengan ibumu, ucap Dominic kemudian membukakan pintu mobil untuk putrinya. Setelah itu Dominic menatap tajam ke arah Milly. Kanita baru saja bisa tersenyum setelah beberapa hari ini terus murung dan bersedih. Tapi kenapa kau malah kembali mencecarnya dengan pertanyaan seperti itu, Milly? Apa kau tidak kasihan melihat putrimu yang begitu tertekan? Hah? Dom, aku hanya ingin memastikan saja apakah benar Vedo adalah orang yang telah menghamili Kanita atau bukan. Dia terlihat sangat kecewa setelah melihat Vedo sedang bermesraan dengan gadis lain. Aku ibunya. Tentu saja aku tidak akan terima jika memang benar Vedo adalah pelakunya. Dia harus mau mempertanggungjawabkan perbuatannya pada Kanita, sahut Milly enggan mengalah. Aku tahu, tapi tidak bisakah kita membahas hal ini setelah sampai di rumah saja? Ini tempat umum, Milly. Bagaimana jika sampai ada orang yang mendengarnya? Mau kau melihat Kanita kembali hancur? Milly keki. Dia dengan patuh masuk ke dalam mobil setelah Dominic membukakan pintu untuknya. Sedangkan Dominic, dia terlihat memijit pinggiran kepalanya sebelum akhirnya ikut masuk menyusul anak dan juga istrinya. Cobaan apa lagi nih Tuhan? Baru saja aku dan keluargaku merasakan waktu yang begitu bahagia. Tapi kenapa kabar tak mengenakan ini harus muncul sekarang? Batin Dominic sedih.